Karena kan belakangan ini ya, yang saya amati, Ya, kenapa jarang-jarang sekali ya saya lihat organisasi kemahasiswaan, terutama yang Islam ya. iya betul betul. Nah, meskipun juga kita tidak bisa mengesampingkan organisasi non-Islam, kenapa kemudian peristiwa penjajahan di Palestina itu tidak menarik simpati dari mahasiswa? Misalnya, kan biasanya kalau ada seperti itu mahasiswa Iya. paling depan tuh, Demo, yang misalnya, dan lain sebagainya. mudah mengkritik di media tuh. Ya. Ini saya lihat Palestina ini adem-adem saja. Itu bagaimana, Prof? Apakah memang tidak menarik atau mahasiswanya yang agak ini? Agama juga mengajarkan kepada kita bahwa ketika ada saudara kita yang kemudian diperangi, ada yang disakiti, ada yang dizolimi, Ya, maka kasarnya itu tubuh kita, semua ini kita merasakannya gitu. mulai dari Kaisang ya. Ya. Mulai dari Kaisang, Gibran, juga wali kota Medan misalnya Bobi Ya. yang menjadi menantu. Betul. Kemudian ketua MK Paman dari Gibran. Anda mau bilang itu bagian daripada politik dinasti? Lucu aja gitu kan, lucu aja bagi saya secara pribadi melihat apa dramatisasi Oke. di dunia politik di negara kita gitu. Ya, kembali lagi di Makassar Bicara ID, rekan-rekan sekalian. Kali ini, kesempatan yang bahagia ini kita telah dibersamai oleh salah satu aktivis di Makassar. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap ketua. Orang-orang ini biasa panggil Imrani sebagai Pro. Iya, From ya. Jadi tidak ada salahnya ya kita panggil Pro ini. Siap. Supaya Aman, paling aman. tidak ini menjadi doa. Betul. Doa ini dipanjatkan oleh teman-teman supaya nanti bisa mencapai di Betul taraf sekali. itu. Bagaimana kabar, Prof? Ya, seperti yang Anda lihat. Baik, alhamdulillah. Sehat. Sehat. Ini Prof, kita sekarang ini Prof berada di ketinggian di atas rata-rata ya. Ngeri juga ya. Salah satu terobosan juga, karena kita selalu di dataran rendah, jadi kita pilih dulu di yang dataran agak tinggi. Supaya lebih sejuk ya. Ya, lebih sejuk, terhindar dari bising-bising. Makassar ini sudah dipenuhi oleh kendaraan, Prof. Iya, betul. Ini Prof, ini banyak sekali yang menjadi topik pembahasan akhir-akhir ini. Iya. Termasuk salah satunya Prof, mulai dari perusahaan Palestina, keputusan MK, Keputusan banyak lah terkait dengan politik sosial di negara kita maupun juga di luar negeri. Iya. Nah, tapi paling tidak kita akan nanti sedikit membahas ya terkait dengan Palestina. Ini dulu, Prof. Ya. Prof, Apa yang mau ditanyakan? ya Prof. Kita kan akhir-akhir ini memang diperlihatkan berbagai peristiwa ya, Iya, di betul. Palestina terutama ya. Perang antara Hamas dengan Israel. Nah, kemudian banyak dunia yang mengecam persoalan ini. Iya, betul. Kalau dari perspektif keterlibatan negara, Indonesia juga termasuk. Betul. Jadi Indonesia juga mengakui dirinya sebagai negara paling depan, paling pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina. Betul. Tapi paling di belakang. sejauh ini dia hanya presiden kita cuma menyampaikan sikapnya Bahwa dia ada di belakang. mendukung sepenuhnya Palestina, Prof. Iya. Tapi kemudian tidak memberikan sesuatu yang mungkin terobosan, misalnya mengirim tentaranya ke sana untuk perang. Itu Prof bagaimana melihat itu? Apakah ini memang mentok sikapnya negara kita hanya bisa di situ atau bisa lebih, Prof? Saya coba memberikan ini ya pandangan dari analisisnya. Jadi bagi saya yang pertama bahwa negara boleh lebih dari yang hanya bersikap saja
untuk membela kemerdekaan atau membela Palestina secara utuh gitu. Karena memang kan pada tahun 19 berapa ya 26 itu Soekarno juga kan menyatakan bahwa selama kemerdekaan Palestina itu tidak diberikan kepada orang-orang Palestina, maka bangsa Indonesia itu akan menjadi yang paling pertama untuk membela gitu. Nah, untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Kalau saya artinya kan ini analisisnya juga banyak pengamat dan beberapa artikel yang saya baca bahwa negara atau bangsa kita ini bisa lebih dari hanya sekedar menyatakan bahwa saya ini mendukung kemerdekaan dan lain sebagainya. Di sisi lain, yang pertama itu power yang bisa kemudian dia dibuat bagaimana dia berpengaruh di PBB. Oke, berpengaruh di negara-negara. Di negara-negara. Karena kan salah satu yang penting untuk betul-betul diberikan bahwa kita ini betul-betul mendukung kemerdekaan Palestina adalah bagaimana PBB ini bisa membuat Palestina itu merdeka gitu. Oke. Dulu kan pada tahun berapa ya? Saya lupa tahun berapa tepatnya. Ini kan ada pembagian saat itu antara negara bagian Palestina dan Israel. Itu kan agak damai pada saat itu. Tapi bagi saya juga secara pribadi mempertanyakan begitu sikap PBB dengan hari ini apa yang diperbuat oleh Israel gitu. Oke. Bisa dikatakan bahwa satu juga menjadi kritikan bagi PBB. Ya. Bahwa pada dasarnya PBB tidak mendukung segala bentuk penjajahan ya. Ya, betul. Tapi sampai sekarang sikapnya juga tidak. Itu dia, nggak jelas juga. Nggak jelas juga sampai hari ini. Makanya pembantaian dengan berapa sehari ini itu kan dengan beberapa hari yang lalu itu kan kejadian di sana kurang lebih 2.000 warga Palestina yang meninggal dunia dan kurang lebih 9.200 itu warga Palestina itu di Gaza itu saat ini terluka. Nah, tapi data yang kemudian dipublikasi oleh media BBC dan beberapa media di Eropa itu mengatakan bahwa hanya sekitar berapa gitu. Intinya tidak sesuai dengan yang artinya Prof mau bilang bahwa peran media juga besar. Nah, itu dia. Untuk bisa menjadi propaganda. Bisa menjadi propagandanya. Oke. Jadi bagi saya sebenarnya di sini bisa ada favor bagaimana kita secara bangsa Indonesia bukan hanya mendukung dan memberikan pernyataan, tapi bagaimana mendesak misalnya media tidak membuat propaganda misalnya. Mendesak PBB untuk betul-betul mendukung kemerdekaan Palestina dan diberikan ke warga Palestina seutuhnya, sehingga tidak terjadi seperti yang kita tidak harapkan hari ini. Tapi Indonesia kan banyak juga berkontribusi untuk Palestina, termasuk pendirian rumah sakit. Itu bagaimana, Prof? Apakah itu sudah melebihi daripada sikap? Kalau soal melebihi, dalam hal memerdekakan Palestina. Kalau soal melebihi bagi saya kan yang yang banyak memberikan bantuan itu kan semacam komunitas atau kelompok-kelompok pemerhati Palestina aja. Dan yang saya tahu kan saya juga termasuk bagian daripada komunitas Palestina dan lain sebagainya yang memberikan donasi langsung ke sana, yang punya jaringan langsung ke sana. Cuma yang dibuat itu kan bahwa tidak ada jaringan ke sana kecuali dengan lewat pemerintah. Apa yang diinginkan bahwa ya kau ke sana harus mengklaim bahwa ini adalah kontribusinya pemerintah atau negara kita. Bukan salah kita membawa nama Indonesia, tapi tidak besar gitu persen dari sikap negara untuk membantu. Artinya kontribusi selama ini yang diberikan oleh atas nama Indonesia itu sebenarnya itu semacam kontribusinya bukan daripada negara. Ya, itu dari lebih banyak kepada rasa kemanusiaan. Oke, saya tangkap poinnya, Prof. Ya. Nah, kita kemudian tarik ke ranah mahasiswa, Prof. Ya, betul. Masalah ini. Karena kan belakangan ini yang saya amati. Ya. Kenapa jarang-jarang sekali ya saya lihat organisasi kemahasiswaan terutama yang Islam ya. Ya, betul. Nah, meskipun juga kita tidak bisa mengesampingkan organisasi non-Islam. Kenapa kemudian peristiwa penjajahan di Palestina itu tidak menarik simpati dari mahasiswa? Misalnya kan biasanya kalau ada seperti itu mahasiswa paling depan tuh demo kemudian mengkritik di media tuh.
Ya. Ini saya lihat Palestina ini adem-adem saja. Itu bagaimana, Prof? Apakah memang tidak menarik atau mahasiswanya yang agak ini? Saya sebenarnya soal konflik di Palestina atau perang di sana itu antara Israel itu sangat menarik ya. Wah, maksudnya menarik bagaimana, Bro? Menarik untuk betul-betul Menghendaki perang atau? Ya, tidak, bukan itunya. Oh, ya. Tapi menarik bagaimana supaya mahasiswa khususnya organisasi-organisasi Islam ya, untuk memberikan pernyataan, ya minimal pernyataan sikapnya dan memberikan ya semacam kalau yang biasa di Indonesia itu kan misalnya aksi kemarin kayak 212, ini kan menyikapi bagaimana memberikan apa namanya hak kepada Palestina untuk menjadi bangsa yang merdeka gitu. Ini kan aksi-aksi yang seperti ini sebenarnya yang harus bisa dikonsolidasi dengan besar di Indonesia. Tapi itu kan sekelas LSM ya. Ya. Ini kan kita mau tarik ke mahasiswa. Prof, bagaimana, Prof? Kalau ke mahasiswanya ini khususnya OKP Islam ya atau organisasi-organisasi keislaman, sampai hari ini sih saya juga nggak bisa menyatakan apa yang membuat mereka ini tidak terlalu tertarik gitu. Tapi saya secara pribadi ini kan saya sudah apa namanya mengeluarkan pernyataannya, saya sebagai di salah satu organisasi Islam yang kemudian memberikan pernyataan bahwa ya kita ini sebagai orang Islam, saya tidak mau melihat pada konteks yang lain, tapi pada konteks kita ini sama-sama secara ideologis gitu, di mana agama juga mengajarkan kepada kita bahwa ketika ada saudara kita yang kemudian diperangi, ada yang disakiti, ada yang dizolimi, maka kasarnya itu tubuh kita, semua ini kita merasakannya gitu. Sehingga bagi saya organisasi-organisasi Islam ini harus menyadarkan diri untuk bagaimana bisa melihat isu ini gitu dan memberikan sikapnya. Minimal apa yang harus dilakukan? Kalau saya minimal yang pertama memberikan sikap secara kelembagaan. Kemudian apa namanya mempublikasi pernyataan misalnya di media-media apa, atau ya lebih misalnya konferensi pers misalnya, ini kan berpengaruh. Pernah kan kejadian di tahun berapa ya di apa namanya di Turki saat itu, saya nggak tahu apa detail apa namanya kejadiannya, tapi saat itu salah satu organisasi Islam, sebutlah saat itu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia kami, itu apa namanya memberikan power dari Indonesia aja, misalnya memberikan pernyataan, mengecam, ini kan bisa jadi legitimasi untuk membuat apa namanya opini internasional bahkan. Tapi kan tadi sudah kita singgung yang pertama ya, Prof, bahwa kalau hanya sekedar pernyataan itu kan sudah dilakukan oleh pemerintah. Ya. Nah, apakah kemudian dengan organisasi ini kita lihat sebagai unsur yang terkecil daripada negara, apakah itu juga punya pengaruh? Saya secara pribadi melihatnya bahwa besar pengaruhnya. Kenapa? Karena ini kan kita membawa apa namanya keharuman Islam, bahwa memperlihatkan bahwa umat Islam ini di Indonesia menyatu untuk mendukung gitu. Nah, kalau kita mau membawa legitimasi kelompok-kelompok Islam ini bisa jadi. Kenapa? Karena hal-hal yang kecil atau sesuatu yang paling terkecil itu bisa memberikan power yang besar ketika betul-betul dia matang. Yang saya mau sampaikan itu bagaimana kita konsolidasi gitu. Makanya saya berharap ada konsolidasi organisasi-organisasi Islam untuk meramu apa yang mau kita buat gitu. Apalagi kan sekarang di era teknologi ini kan opini itu bisa membooming, walaupun apa namanya mungkin kalau kita mau lihat secara empirik bahwa powernya ini kecil, organisasi kelompok dan komunitas kecil aja, tapi kalau kita bisa meramu sampai besar, misalnya membuat opini sampai kemudian terbaca oleh seluruh dunia, ini kan besar pengaruhnya. Gitu. Itu saya kira menarik ya, Prof. Ya, betul. Karena kan kalau mau disinggungkan dengan apa namanya agama, ini kemudian juga akan menyeret Indonesia otomatis, karena salah satu negara yang terbesar penduduk muslimnya adalah kita. Tetapi kemudian banyak juga kejadian yang justru tidak membuktikan secara serius bahwa kita pro dengan Palestina misalnya. Saya kira cukup di bagian itu, Prof. Saya mau bahas di topik yang terakhir, Prof. Masalah negara kita. Ada apa dengan negara kita? MK,
kan sudah ketuk palu. Betul betul. Menolak gugatan PSI, ya. Ya. Tetapi mengabulkan sebagian gugatan yang lain, Ya. termasuk bisa jadi cawapres atau capres kalau Ya. Punya pengalaman sebagai kepala Daerah ataupun ya wilayah. Itu apakah bisa dikatakan sebagai upaya memuluskan terjadinya politik dinasti atau bagaimana? Kalau apa namanya, ini analisis saya secara pribadi yang melihatnya bahwa yang pertama ini kan pada proses misalnya pemilihan ketua PSI itu, yang kita semua nggak apa namanya tahu lah. Berarti ini Kaisang ya, tahu bahwa dia masuk di partai itu kan 3 hari atau 2 hari aja jadi ketua. Gitu. Artinya kalau kita mau melihat secara politik dinasti, apa posisi bapaknya di negara kita? Dia presiden kita. Artinya secara logika bisa saja itu adalah titipan bahwa kasih jadi anakku sebagai ketua di partaimu. Kalau dari peristiwa MK, apakah MK juga menurut Prof dia terlibat daripada persekongkolan itu dengan memutuskan itu? Kan ini kan gugatan dari PSI, gugatan dari PSI ke MK untuk membuat menurunkan supaya minimal kepala daerah bisa mencalonkan sebagai wapres gitu. Bagi saya kan tidak perlu kita, bagi saya bukan persoalan pada umur itu gitu. Mau dia bahkan kalau dia 20 tahun atau berapapun, selama dia sah-sah saja secara kapasitas. Saya enggak terlalu membuat soal aturan lain sebagainya, tapi pada kapasitas menjadi wapres itu gitu. Kira-kira pertanyaannya, Gibran itu cocok atau tidak? Bisa atau tidak secara intelektual, secara pengalaman politik, gitu ya. Kalaupun kita misalnya mendukung dia sebagai perwakilan dari milenial, ya kan nggak salah juga kalau kita mau menjadikan itu alasan. Tapi kan kita tetap harus melihat pada kapasitas orang itu untuk menjadi wapres gitu. Bagaimana kalau ada kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan, semisal ya kayak Prabowo misalnya nggak ada atau sakit, kira-kira gimana? Atau meninggal mungkin, ya kan nggak bisa dipastikan gitu. Jadi bagi saya ya kembali kepada kapasitas seseorang itu mau menjadi wapres. Prof mau bilang mulai dari Kaisang mulai dari Kaisang, Gibran, juga wali kota Medan misalnya Bobi yang menjadi menantu, kemudian ketua MK paman dari Gibran. Anda mau bilang itu bagian daripada politik dinasti? Bagi saya secara ini analisis saya bahwa walaupun mungkin ada alasan atau berbagai macam argumentasi dan narasi yang menguatkan, melegitimasi bahwa ini bukan politik dinasti, tapi bagi saya akan ada komunikasi antara keluarga gitu. Si bapak dengan anak, tidak mungkin itu komunikasi itu tidak putus. Dan bagi saya dalam teori komunikasinya ini lebih kuat komunikasi personalnya itu ke antara anak dan bapak daripada komunikasi ke publik. Tidak mungkin ini. Berarti meskipun didesain di luar bahwa ini bukan politik dinasti, tapi di dalamnya juga ada politik dinasti. Jelas. Itu jelas. Saya misalnya dengan anak misalnya mau mau bertarung di dunia akademis atau mau jadi apapun itu, otomatis tidak mungkin saya kalau mau jadi ketua panitia, Prof. Kalau itu kan, kalau di organisasi itu kan semacam ini aja, memberikan pengalaman supaya dia bisa jadi pemimpin kan. Nah kalau ini kan skala elit kan, bagi saya kayak gimana gitu ya, lucu aja gitu kan, lucu aja bagi saya secara pribadi melihat dramatisasi di dunia politik di negara kita gitu. Tapi artinya Prof ini teman-teman sekalian tidak menolak usianya. Saya tidak menolak usianya. Tapi kita mempertanyakan lebih jauh. Kita mau mempertanyakan lebih jauh pada sosok yang mau jadi wapres itu, semisal sebutlah Gibran misalnya, atau Kaisang misalnya. Tapi kapasitas ini kan yang mau ditanyakan gitu. Kalau saya jadi
ketua partai saya lebih mengusung Prof dibandingkan Gibran. Boleh juga, Karena boleh. kan Prof sudah punya pengalaman kan. Betul. Nah, kita kan tidak tahu misalnya Gibran itu bisiknya apa sih toh? Ya. Mungkin karena keberuntungan bapaknya presiden. Ya, Bisa tembus itu semua. bisa itu Apalagi bisa saja. ketum-ketum partai barusan saya dengar ini sudah mengiyakan bahwa akan Ya, mengusung Gibran. betul betul. Tapi kira-kira Prof, terakhir ini Prof. Ya. Anda mau gugat tidak Prof? Kalau misalnya Gibran jadi cawapres? Kalau soal menggugat secara pribadi kita harus gugat. Ya, aduh. Bagi Gimana? saya ya melihatnya, karena negara yang besar ini bagi saya tidak mengatakan bahwa Gibran itu tidak punya kapasitas. Saya tidak mengatakan itu. Tapi belum sampai kapasitasnya untuk bisa jadi wapres gitu. Karena kan kalau kita kan bicara pada kontestasi politik, kita melihat prestasi politiknya sosok politisi gitu. Pertanyaannya misalnya kayak siapa politisi di negara kita ini, ditanyakan apa? Misalnya Gibran yang sebagai Wali kota Solo. wali kota Solo, pertanyaannya prestasi apa yang dia buat di Solo? Nah sekarang dia mau jadi wapres misalnya, ini Iya. bangsa kita dia mau pimpin gitu, negara kita yang mau dia pimpin. Nah kalau kapasitasnya di Solo saja mungkin nggak punya prestasi, dia bisa buat apa di sana, apalagi mau memimpin Jadi negara wapres. kita gitu, jadi wapres gitu. Itu kan akan lebih fatal. Jadi, Tapi ini kan bukan tidak mengatakan ini karena dendam ya sama Gibran. ya tidak, saya bukan mengatakan dendam karena bukan bukan saya yang disuruh. Tidak, saya tidak. Oke. Saya tidak itu. Saya hanya mau kan saya studinya itu di dunia komunikasi ya. Jadi termasuk saya punya bacaan pada komunikasi itu bahwa ada pesan publik yang tidak bagus kalau kemudian ya secara prestasi di dunia politik kemudian langsung tiba-tiba jadi wapres gitu. Kan apa ya? Ya. Nggak logis lah bagi saya gitu. Saya kira menarik ya diskusi ini, hanya kita lagi-lagi tidak punya banyak waktu. Iya betul. Tadi kita sudah membahas dua topik yang paling dibahas ya. Akhir ini pertama Palestina, yang kedua persoalan perpolitikan di Indonesia, MK, Gibran, Kaisang dan lain sebagainya. Mungkin cukup demikian dulu Prof. Oke, siap. Mewakili teman-teman, terima kasih banyak Prof sudah berbagi dengan Makassar Bicara. Mungkin demikian ya teman-teman. Nantikan lagi untuk episode berikutnya. Insya Allah kita akan menghadirkan topik-topik yang menarik, kemudian dibutuhkan oleh publik untuk Iya dibahas. betul. Mungkin demikian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.